Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Hubungan psikologi dan linguistik. Psikologi dan linguistik adalah dua bidang ilmu yang terkait erat dalam memahami bahasa dan komunikasi manusia. Psikologi mempelajari proses mental dan perilaku manusia, sedangkan linguistik mempelajari struktur, penggunaan, dan analisis bentuk gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memproduksi bahasa. Berikut adalah bentuk umum gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara terbagi atas dua. Yang pertama, gangguan artikulasi. Kesulitan dalam memproduksi bunyi tertentu dengan benar. Contohnya, seseorang dengan gangguan artikulasi mungkin kesulitan mengucapkan huruf L atau R. Yang kedua, gangguan suara. Kesulitan dalam memproduksi suara yang jelas dan stabil. Contohnya, seseorang dengan gangguan suara mungkin memiliki suara yang serak atau terendam. Yang kedua, gangguan bahasa reseptif. Ada keterlambatan bahasa dalam perkembangan bahasa dibandingkan anak usianya. Contohnya, seorang anak dengan keterlambatan bahasa mungkin tidak dapat mengatakan kata-kata sederhana pada usia 18 bulan. Yang kedua, gangguan pemahaman bahasa. Kesulitan dalam memahami kata-kata, kalimat, dan konsepnya. Contoh, seseorang dengan gangguan pemahaman bahasa mungkin tidak mengerti instruksi sederhana atau tidak dapat mengikuti percakapan. Penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama, faktor medis. Gangguan neurologis seperti cedera otak, stroke, atau penyakit neurologis lainnya dapat mempengaruhi bagian otak dan mengontrol bahasa. Kelainan genetik. Kondisi seperti sindrom Down dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Gangguan pendengaran. Hilangnya pendengaran, terutama pada usia dini, dapat menghambat perkembangan bahasa. Yang kedua, menurut faktor lingkungan. Kurangnya paparan bahasa. Anak-anak yang tidak mendapatkan paparan bahasa yang cukup secara baik, lisan maupun tulisan mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Lingkungan yang tidak cukup. Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang tidak mendukung perkembangan bahasa, seperti lingkungan yang bising ataupun konflik, mungkin mengalami kesulitan dalam belajar bahasa. Solusi untuk menangani penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama ada terapi wicara. Adalah solusi utama untuk mengatasi gangguan berbahasa. Terapi akan membantu anak mengembangkan kemampuannya dalam memahami, menggunakan, dan memproduksi bahasa. Yang kedua, lingkungan keluarga dan lingkungan. Sangat penting untuk membantu anak dengan gangguan berbahasa. Orang tua perlu memahami kondisi anak dan bekerja sama dengan terapi wicara untuk mendapatkan program terapi wicara di rumah. Ciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkomunikasi, seperti berbicara dengan jelas dan lambat. Gunakan bahasa yang mudah